Dulu waktu kecil saya bercita-cita pemirsa ingin keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan ternyata Tuhan mendengarkan doa saya. Saya menjadi seorang reporter. Apa hubungannya? Ternyata dalam rangka bertugas menjadi reporter, saya bisa keliling Indonesia dan hampir seluruh dunia sudah saya kunjungi dalam rangka tugas jurnalistik. Ternyata selama kunjungan ke Sabang sampai Merauke, Indonesia luar biasa. Nggak pernah habis hati saya berdecak kagum melihat keindahan Indonesia yang menurut saya adalah serpihan surga di muka bumi. Apalagi kalau Anda tidak takjub dengan mengatakan Indonesia, wow. Inilah DK Show, kita akan ngobrol tentang Wonderful Indonesia. Nah pemirsa, langsung saja. Saya sudah mengundang tamu saya kali ini, wajahnya sudah tidak asing lagi di layar televisi, termasuk bagi Anda pecinta film, apalagi beberapa waktu yang lalu kita juga sempat mendengar namanya sibuk banget dalam hajatan Festival Film Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Olga Lydia. Selamat datang. Hai, apa kabar Mbak Olga? Sehat? Sehat. Luar biasa. Senang banget nih bisa ngobrol-ngobrol di sini nih, jarang-jarang nih. Pasti. Silakan. Okay. Ini lagi sibuk apa nih? Terakhir FFI sekarang? Jadi sebenarnya saya tugasnya tuh jualan film karena saya udah selesai produksi kan. Nah, cuman kemarin ketahan karena ngerjain FFI. Penjual film kayak begini ya? Iya. Kita bahas tentang sesuatu yang luar biasa. Iya. Yang saya yakin Olga juga akan mengamini apa kata saya, betapa indahnya Indonesia. Benar nggak? Banget. Apalagi kebetulan saya tahun ini sudah ke Sabang dan ke Merauke. Wow, Jadi asik. ujung ke ujung. Coba saya mau tanya dulu. Apa tuh? Sebagai orang Indonesia yang tinggal di Indonesia, Ya. yang melihat Indonesia, Ya. Indonesia seperti apa? Indonesia cantik banget. Dari ujung ke ujung alamnya luar biasa. Tapi nggak Cantik cuma apa soal ganteng? alam. Maaf ya, cantik kayaknya. Ganteng dong. Lebih cantik kayak daripada ganteng. Iya. Benar-benar cantik. Cantik, dan yang lebih lagi kalau cantik kan negara-negara lain mungkin punya alam yang cantik juga gitu ya. Tapi Indonesia cantik dan punya kultur yang luar biasa. Jadi beraneka ragam. Saya pernah punya pengalaman bersama Kementerian Pariwisata, saya nemenin blogger travel blogger internasional untuk jalan-jalan di Indonesia. Oh, berapa lama tuh? Nggak terlalu lama sih, tapi mereka dibawa dari Kalimantan, terus kemudian mencoba ke Jogja, terus ke Bali, dan ke Komodo. Terus mereka gini, baru kali ini ya saya mendengar orang bilang soal diversity, dia bilang. Tapi nggak pernah se-diverse ini, dia bilang gitu. Oh beda banget ya. Itu baru yang kelihatan loh. Iya, dia bilang, aku bilang ini baru 4 tempat, belum ke tempat yang lain. Dia bilang, wow, kalau gitu saya mesti balik lagi. Dia bilang, tempat lain lebih beda lagi. Beda lagi. Setahun aja ya kita, misalnya nih kita traveling nih ya, setahun itu nggak pernah cukup untuk seluruh wilayah Indonesia gitu kan. Tapi Olga ada tempat paling favorit nggak yang selama ini jadi tempat idola gitu? Kalau paling agak susah ya karena banyak ya. Jadi biasanya gini, kalau saya merasa bahwa saya harus menjadi sales Indonesia untuk teman-teman saya orang asing yang mau datang ke Indonesia. Setuju. Pertanyaan pertama adalah, kamu mau ke Indonesia? Oke, pasti saya mau ke Bali. Oke, Bali nice gitu. Tapi selain Bali, suka adventure atau suka culture? Adventure di mana kira-kira? Adventure Labuan Bajo. Labuan Bajo, keren banget. Rinca, Keren. kita jalan di sana gitu, hiking di tengah panas memang terik, tapi kita bisa hiking sambil ngeliat alam yang bagus banget. Di situ ada yang daerah yang keringnya, ada hutan tropisnya, karena satu pulau itu ada yang banyak hujan, ada yang enggak gitu. Dan kemudian ada komodonya dan kita nyelam. Aduh, kalau di Indonesia itu kalau nggak nyelam rugi. Iya, tapi gini ya, Bagus orang banget. kalau bicara tentang objek wisata, mungkin nama-nama seperti Bali, Labuan Bajo, itu sudah familiar. Tapi saya pernah ke Pulau Buton, itu pantainya, wih, dahsyat luar biasa. Pasti. Dan itu kan bukan objek wisata, karena mereka kan penghasil aspal ya. Tapi ternyata nggak kalah. Jadi saya sampai lihat ada beberapa turis gitu yang berselancar di sana, ombaknya keren, pasir putih. Cuma memang belum banyak tempat
penginapan. Karena memang infrastruktur penginapan, infrastruktur pariwisatanya belum tergarap dengan baik. Tapi mau bicara daerah tujuan wisata atau yang enggak pun, kayaknya kita tetap ngiler deh kalau lihat Indonesia. Pengen karena bagus banget gitu. Jadi sempat waktu diundang ke Diki tadi yang ngubungin, coba Olga bawa satu barang yang selalu dibawa dalam traveling di Indonesia. Apa itu? Itu agak susah. Karena tergantung kalau misalnya, karena Ini, kan kamera berbeda-beda enggak? banget. Buat Kecuali selfie-selfie. handphone dengan kameranya ya, itu pasti bawa. Cuman kalau misalnya saya pakai Cats, kalau saya akan jalan jauh. Tapi kalau saya mau santai-santai di Bali kan kita ke spa, kita makan, kita duduk-duduk di pantai. Sendal jepit dong. Iya. Jadi Ntar ketemu fans di pantai gimana? Nggak apa-apa dong, sendal jepit kan kece. Lebih alami, ya kan? Sendal jepit kece. Nah tapi memang diverse banget gitu. Atau kita ke Jogja, belum kita bahasa. berburu batik. Iya kan, belum bahasa. Kita ada ratusan suku bangsa dengan bahasa yang berbeda. Saya pernah overland di Flores. Satu pulau nggak gede-gede banget gitu ya, tapi di situ tenunnya aja ada 5 jenis. Wih. Ada 5 jenis tenun. Nah, tapi yang menjadi perhatian saya, menurut saya adalah memang daerah-daerah Indonesia semuanya cakep. Nah, kemudian yang Nah, mana cakep yang kan? Terima kasih. cakep, bisa cowok bisa oke. Akhirnya. Lebih netral. Tapi saya punya foto nih, ya. Ntar pemirsa juga kita tunjukin. Ini waktu ngapain sih? Itu kayak barusan deh, saya lupa saya ke Aceh atau ke Merauke itu. Ini lagi di pesawat kan? Di pesawat. Ini mau tidur atau? Ngantuk banget. Pesawatnya pagi dan biasanya saya suka bawa bantal emang Sebentar. kalau perjalanannya Ini siapa jauh. yang diajak ini? Yang dipeluk-peluk ini? Itu Namanya karakter siapa? dari Inside Out, itu Sadness. Oh, kenapa sadness? Iya, memang Harusnya karakternya namanya Sadness. Jadi jangan warnanya sedih. biru, gloomy. Karena belum landing kali ya. Belum landing, Setelah belum landing nyampe. beda namanya. Jadi Joy. Oke. Dan Ini di Aceh. Oh, ini di Kita Aceh. sampai, ini pada saat perjalanan saya Maret tahun ini, saya mau sampai di Pulau W. Pulau W itu yang paling adalah ujung. titik paling ujung. iya, itu kota Sabang di situ kan? Kota Sabang, betul. Disitulah Gitu. asal lagu dari Sabang Bang sampai sampai Merauke. Merauke. Nah, ada lagi. Apalagi nih. Jadi deg-degan saya. Ternyata tidak punya program diet juga ya. Kalau ke daerah lupakan diet ya. Tapi kalau menurut saya gini, sebagai pencinta kuliner, kita nggak akan makan misalnya satu baskom tuh saya nggak habisin, saya bagi-bagi sama orang lain gitu. Cuma Tolong jangan terlalu detail ya, saya agak merasa tersinggung ya. Karena sebagai sesama pecinta traveling Benar, ya. saya juga yang saya cari pasti tempat-tempat makan, ya kan. Dan kebetulan saya punya teman, ada Om William Wongso dan Om Bondan Winarno. Biasanya kalau sampai ke satu tempat saya langsung besok saya mau pergi kemana gitu. Saya tanya sama Om William, ada makanan apa di sana gitu atau nggak ada usah Om Bondan. nggak usah ditutup-tutupi, orang sampai Cirebon aja yang dicari nasi jamblang khas Cirebon. Iya, ini Iya kan? kebetulan teman Ini saya kan? punya resort di sana. Jadi dia yang ngajakin saya ke sana dan itu menyenangkan banget. Dia adalah orang yang benar-benar cinta kota Cirebon, makanya dia punya invest hotel di sana. Jadi kita makannya mantep. Terus kemudian beli batik dong. Oh, iya, Batik iya. itu dia tuh Batik bisa ini motif datang. Cirebon. Motif Cirebon. Nah dia datang itu bisa dari toko pertama dari yang murah meriah dulu. Dan ini stasiun keretanya Iya. bagus banget. Cakep ya. Dan di Cirebon juga udah banyak hotel-hotel bintang 5 ya kan? Iya, dan Keren kan? hotelnya tuh bener-bener ada yang spa. Dan sekarang kan Jakarta Cirebon gampang banget naik kereta ya. Cakep ya stasiunnya ya? Bagus Kalau aku sih orang yang di foto ini ya. Bisa aja. Enggak, tapi itu stasiunnya bersih banget ya. Bersih. Gila, untuk KAI sih emang top banget Iya, ya. Saya nggak benar. membayangkan waktu itu saya mesti ke toilet. Aduh mikir, ke toilet. Iya di benar, stasiun nomor satu kan kereta. kalau kita Itu mau lihat bersih banget. pasti toilet dulu kan? Iya, terus saya membayangkan, aduh mesti tahan napas nih kayaknya. Tapi ternyata bersih banget, wangi karbol. Saya yang, what? Terus jadi mulai ngeliat keluar, sampai di batu-batu di bawah keretanya itu nggak iya, ada bungkus di relnya permen kan? apa segala macam. Iya Bersih. benar. Oke, banget. Saya jadi semakin penasaran seperti apa sih sosok Olga Lydia mengunjungi tempat-tempat wisata dan apa sih sebenarnya harapannya. Termasuk kita akan bicara apa yang bisa kita berikan masukan untuk bangsa kita agar Indonesia lebih wow lagi. Nanti ya kita lanjutin ya. Benar ya? Di Abis segmen ini. berikut. Oke pemirsa, tetap bareng saya DK dalam DK Show, kami segera kembali.